Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga kita sampai saat ini masih dalam keadaan beriman, masih dengan kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Mungkin di luar sana banyak yang mereka kurang sehat, mungkin bahkan ada yang dibawa ke rumah sakit. Maka nikmat sehat ini wajib kita syukuri. Yang selanjutnya adalah nikmat waktu luang. Waktu merupakan nikmat yang sangat besar, di mana apabila orang sudah mendekati ajal, maka waktu adalah sangat berharga untuk digunakan untuk amal soleh, ya. Baik. Alhamdulillah, di hari Ahad, di hari yang ke berapa, 18 mungkin ya, di bulan Muharram 1442 Hijriah kalau tidak salah, atau bertepatan dengan tanggal 6 September 2020, kita dapat berjumpa kembali di ruang virtual untuk kembali memanfaatkan waktu kita mempelajari salah satu ilmu dunia, di mana dengan mempelajarinya diharapkan antum sekalian dapat menambah keimanan antum. Kok bisa nambah imanan? Ya, karena dengan mempelajari ciptaan-ciptaan Allah, kita akan mengerti bahwa Allah itu maha luar biasa dalam menciptakan segala sesuatu dengan sangat teratur, dengan sangat presisi, dan dengan kemahaluasan ilmu yang Allah miliki. Maka kita akan semakin yakin bahwa Allah itu adalah pencipta dengan mempelajari benda-benda dan alam sekitar kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan pindah ke pokok bahasan. Kalau kemarin adalah gerak pada benda, sekarang kita akan mempelajari gerak pada makhluk hidup, ya. Baik, sebentar kita pindah terlebih dahulu, ya. Kita akan mempelajari insyaallah tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Sistem gerak pada makhluk hidup itu nanti kita akan terbagi menjadi dua. Ada sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Kita yang pertama terlebih dahulu, sistem gerak pada manusia. Sistem gerak manusia. Manusia untuk bisa bergerak, nggak ada ya. Manusia untuk dapat bisa bergerak, dia memerlukan beberapa komponen. Di antaranya adalah tulang, di mana tulang adalah sebagai rangka. Kemudian persendian. Persendian itu adalah sambungan-sambungannya. Kemudian otot sebagai alat gerak aktifnya, sedangkan tulang atau rangka itu alat gerak pasif, ya. Kemudian yang keempat adalah upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nanti kita ada di terakhir, ya. Jadi minimal manusia untuk bisa bergerak dia harus memiliki tiga. Ada tulangnya, ada persendiannya atau artikulasi, ada ototnya, ya. Jadi kalau salah satunya dia tidak dalam kondisi yang baik, maka akan mempengaruhi sistem geraknya. Baik, kita perhatikan ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Tulang. Tulang itu adalah rangka keras yang dia memiliki beberapa fungsi, ya. Di antara dari fungsi rangka adalah memberi bentuk pada kita. Jadi kalau wajah-wajah kita ini ada yang wajahnya kelihatan bulat, ada yang wajahnya kelihatan oval, ada yang mau panjang, ada yang dia dia tulang rahang bawahnya dia terlihat sekali kotak gitu, ya. Itu fungsi dari salah satu tulang.
fungsi dari salah satu fungsi dari tulang, yakni memberi bentuk. Fungsi yang kedua, tulang itu dia adalah untuk melindungi organ bagian dalam, seperti otak kita dilindungi oleh rangka kepala, seperti jantung kita dan organ-organ yang paru-paru kita dilindungi tulang dada ya. Demikian seterusnya. Jadi fungsi tulang atau rangka yang pertama dia untuk memberi bentuk, apakah dia nanti tinggi dan sebagainya, bentuk wajah, terus ini juga termasuk bentuk telinga ya, karena ini tulangnya adalah tulang elastis. Jadi bentuk telinga itu dia akan berbeda-beda ya. Kemudian fungsi dari tulang yang kedua adalah untuk melindungi organ bagian dalam. Fungsi yang ketiga adalah untuk penyokong atau yang menegakkan tubuh. Kalau kita sebagai manusia tidak memiliki rangka atau tulang, maka ya kita akan kelemar-kelemar ya. Kayaknya kita tidak bisa berdiri kalau tidak ada tulangnya. Allah menciptakan kita, ada tulangnya, kita bisa tegak untuk sholat dan lain sebagainya ya. Ini ada pun jenis-jenis tulang. Ada tulang kepala atau rangka kepala, ada rangka anggota gerak, ada rangka badan. Ya. Rangka kepala ada tulang ubun-ubun di bagian belakang sini, ada tulang kepala belakang di bagian bawah ya, yang dekat ke leher, ada tulang baji di sini dekat mata, ada tulang pelipis, ya letaknya di pelipis, ada tulang rahang bawah, ada tulang rahang atas, ada tulang pipi, ada tulang mata yang tempat letaknya mata, ada tulang dahi yang di depan, ada rangka anggota gerak. Jadi ada tulang rangka anggota gerak atau tulang anggota gerak. Itu ada dua, biasanya semuanya ada di tulang tangan dengan tulang kaki. Itu semuanya tulang atau rangka anggota gerak. Kalau untuk tangan sendiri ada tulang bulatan, bagian bulatan dari sendi peluru, tulang bahu di sini. Ini ada tulang bahunya, ada tulang lengan atas, ada tulang hasta. Jadi kalau di sini dia satu tulang, kalau ini dia jadi dua ya. Ada tulang pengumpil, ada tulang pergelangan tangan di sini, ada tulang telapak tangan, ada tulang jari tangan. Ini untuk tangannya. Adapun untuk kakinya ada tulang paha juga satu. Kemudian ada tulang tempurung lutut di sini. Ada tulang kering itu yang biasanya kalau main bola biasa sering bertabrakan ya. Jadi kalau main bola profesional biasanya dilindungi. Kalau nggak dilindungi, dikhawatirkan nanti dia akan patah. Itu tulang kering. Di belakang tulang kering ada tulang betis. Di bawahnya ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Ini dihafalkan sepintas ya. Dihafalkan sepintas. Kemudian ada tulang badan. Ada tulang dada, ada tulang hulu. Ini kemudian ada tulang rusuk sejati. Rusuk sejati itu bisa dia sampai sini ya. Ada rongga antar tulang rusuk, terus ada tulang rusuk palsu yang ini di bawah. Ada tajum melayang, ada tulang rusuk melayang. Kemudian ini yang sangat penting, tulang belakang. Ada ini ruas tulang leher, ini ada ruang belakang, ini ada tulang punggung, ada tulang tulang kelangkang, kemudian tulang ekor. Dan menurut penelitian bahwa DNA kita itu akan tersimpan semuanya di tulang ekor. Jadi kalau manusia dia meninggal setelah ribuan tahun, kalau ditemukan tulang ekornya maka masih bisa dikenali DNA-nya. Oleh karena itu kalau di dalam hadis atau di dalam Al-Quran silahkan tanya ke ustadz yang lebih kompeten mengenai ini, bahwa nanti manusia itu ketika akan dibangkitkan
itu seperti biji yang tumbuh. Jadi tumbuhan dari biji dia nanti tumbuh gitu, ada apa, daun dan sebagainya. Itu manusia dari tulang ekornya dia nanti timbul tulangnya dan sebagainya. Silakan tanya ke ustadz yang lebih kompeten apakah benar hadisnya. Kemudian ada tulang selangka yang di sini, yang bagian sini ya, tulang selangka, ada tulang belikat yang di sininya. Belakang ini ya. Belakang ini tulang belikat. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah persendian atau artikulasi. Ini wajib dihafalkan, biasanya sering keluar. Sendi itu yang pertama ada sendi geser, ada sendi secara garis besar terlebih dahulu itu dibagi menjadi 3. Ada sendi mati, ada sendi kaku, ada sendi gerak. Sendi mati disebut juga dengan sinartrosis, artinya persendiannya atau sambungan antara dua tulangnya dia tidak memungkinkan adanya pergerakan. Itu dinamakan dengan sendi mati. Saya ulangi. Sendi mati adalah sendi yang dia persambungan antara dua tulang yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Dinamakan dengan sinartrosis. Seperti ini ya. Sambungan serabut-serabut penghubung tulang. Antar tulang ini dia sendi mati. Kemudian yang selanjutnya ada sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi yang dia pergerakannya sangat terbatas. Kalau tadi sendi mati itu tidak ada pergerakan, tidak mungkin adanya pergerakan seperti pada persambungan antara tulang-tulang tengkorak ya. Jadi ada tulang dahi, tulang tengkorak belakang ini dia disambung-sambung, ada semacam serabut-serabut penghubung tulangnya. Dia tidak bisa digerakkan. Kalau sendi kaku atau amfiartrosis itu adalah sendi yang dia pergerakannya sedikit saja atau sangat terbatas. Biasanya yang ini ada di persambungannya ada tulang rawannya ya. Kemudian ini yang sering keluar di soal biasanya sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak tersendiri dibagi menjadi 5. Ada sendi geser, dia sendi gerak yang pergerakannya adalah bergeser. Kalau sendi engsel seperti engsel. Engsel itu gerakannya seperti apa? Seperti buka tutup pintu ya, di engsel. Seperti apa nih? Ketika begini, pergerakannya kan begini ya. Ini dia tulang siku ini dia sendi engsel. Karena kalau ini membuka, ini menutup, begitu. Ini menutup, ini membuka. Kemudian ada sendi putar. Sendi putar itu yang bisa diputar-putar persendiannya. Kemudian sendi peluru. Kalau sendi peluru itu adalah persendian yang dia gerakannya bebas. Artinya dia banyak arah pergerakannya. Yang selanjutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana itu apa? Sendi pelana sendi yang dia pergerakannya seperti pelana. Oke. Silakan sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung di live chat. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah otot. Kita cepat saja ya. Otot merupakan alat gerak aktif. Kalau tulang adalah alat gerak pasif. Otot alat gerak aktif. Otot itu biasanya dia bekerja dengan cara ekstensi. Dengan cara relaksasi dan ekstensi ya. Dengan cara dia menegang dan merenggang. Menegang itu artinya dia kalau begini namanya dia meregang, artinya dia lemes, relaksasi. Kalau begini dia menegang.
artinya dia menguat. Ketika kita mengangkat tangan begini, ini namanya dia menegang, yang di sininya merenggang, berelaksasi. Nah, ini sebaliknya. Ketika kita memegang suatu benda, misal begini, ada bagian-bagian yang dia menegang, ada bagian-bagian yang dia merenggang. Ada yang relaksasi, ada yang ekstensi, ada yang menegang, ada yang merenggang, ada yang lemes, ada yang kuat. Itu nanti ada di sistem gerakan. Otot sendiri secara garis besar dia dibagi menjadi 3. Ada otot polos, ada otot lurik, ada otot jantung. Ini tabel perbedaannya yang biasanya sering keluar di soal-soal. Perbedaan bentuk sel. Bentuk selnya otot polos itu berbentuk gelondong dengan ujung runcing, yang ini. Sedangkan otot jantung yang ini berbentuk memanjang, silindris, serta serabut bercabang dan menyatu. Kemudian otot lurik yang ini, inti sel sitoplasma berbentuk memanjang, silindris, dan serabut ujungnya tumpul. Ini ya, silakan di screenshot karena ini yang sering keluar di soal perbedaan. Kemudian inti sel. Kalau otot polos, inti selnya 1, letaknya di tengah, yang ini. Sedangkan pada otot jantung memiliki inti sel banyak dan letaknya di tengah juga. Ya. Kemudian otot lurik yang ini memiliki inti sel banyak dan letaknya di tepi atau di pinggir. Sitoplasmanya, otot polos sitoplasma tanpa garis melintang yang jelas. Sitoplasma itu yang ini ya, dalamnya. Sitoplasma itu cairan yang membuat inti selnya mengambang. Jadi istilah mas, kalau kita beli jelly di dalamnya ada apa ya? Kalau ada jelly itu di dalamnya ada bobanya, maka bobanya ngambang di tengah, jelinya itu sitoplasmanya. Jadi bobanya itu inti selnya, kemudian jelly yang di pinggirnya itu adalah sitoplasmanya, tempat menampung airnya. Kalau di pondok, jadi ada dinding, gerbang, lingkungan pondok itu semuanya tanahnya itu adalah tempatnya itu adalah sitoplasma, sedangkan orang-orangnya itu adalah inti-inti selnya. Tergantung inti selnya banyak atau sedikit ya. Lanjut, otot jantung sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Sedangkan otot lurik sitoplasma dengan garis melintang yang jelas, jadi sama. Cara kerjanya, otot polos bekerja secara involuntir, di luar kehendak. Artinya dia bekerja otomatis tanpa rangsang dari otak. Tanpa rangsang dari otak. Kemudian otot jantung bekerja involuntir juga, artinya dia di luar kehendak. Kalau kita rasakan jantung kita, dia berdetak, ya kita sadar atau tidak sadar, jantung itu tetap berdetak. Coba bayangkan, kalau Allah menciptakan kita, jantung kita itu adalah otot yang dia harus secara volunteer bekerjanya, memompa darahnya, maka kemungkinan manusia sudah punah ya, cepat punahnya. Kenapa? Ketika manusia tertidur, dia lupa untuk menggerakkan jantungnya. Tapi Allah menciptakan jantung kita terus berdetak. Kita kaget, jantung kita tetap berdetak. Kita tidur, jantung kita tetap berdetak. Pingsan, jantung kita tetap berdetak. Mati atau meninggal, jantung kita berhenti berdetak. Jantung berhenti berdetak karena sudah ajalnya. Jadi jantung itu dia bekerjanya secara volunteer, artinya dia bekerja secara ya di luar kehendaknya.
Kemudian otot lurik. Otot lurik itu yang ini biasanya otot yang dia menempel pada tulang-tulang rangka ya. Otot lurik itu dia bekerjanya secara volunteer atau secara kehendak, seperti otot-otot yang ada di betis-betis kita ini di kaki. Ketika kita mau menendang bola kan itu ada pergerakan. Kita sadar, wah saya pengen menendang bola. Lagi jalan ternyata ketemu kaleng, kita pengen nendang kaleng. Kita tidak otomatis ketika kita lagi tidur gitu. Adik kita iseng kasih kaleng di dekat bantal, kita otomatis menendang kaleng. Enggak ya, itu harus sadar, kita kelihatan, oh itu kalengnya saya mau tendang. Kemudian kecepatan kontraksi. Kontraksi bersifat lambat untuk otot polos, untuk jantung dia bersifat kuat dan berirama. Otot lurik bersifat cepat. Kemudian kemampuan kontraksi. Otot polos mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Jantung juga dia dalam waktu yang sangat lama dan tidak mudah lelah. Jantung itu luar biasa dari sejak kita diciptakan. Ketika organ-organ sudah dibentuk di dalam kandungan ibu kita, jantungnya sudah dipersiapkan, sudah jadi misal, keluar sampai sekarang jantung kita masih berdetak sampai nanti meninggal ya. Sedangkan pada otot lurik dia kontraksinya tidak dapat atau tidak mampu bertahan lama ya, karena mudah lelah. Makanya ketika kita lari menggunakan otot lurik, dia larinya tidak mungkin bertahan lama. Lari 24 jam. Wah, Masya Allah, luar biasa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa lari 24 jam ya. Umumnya kita lari ya sekian saja, 15 menit, 1 jam. Kemudian letaknya. Letak otot polos adalah penyusun dinding penyusun organ-organ dalam. Jadi otot polos dia menyusun misalnya lambung. Lambung itu dia bekerja secara involunteer ya, tidak sadar, di luar kehendak. Jadi ada makanan yang datang, dia otomatis nanti meremas makanan, mengolah makanannya di dalam itu secara tidak sadar. Coba kalau makanan itu secara sadar, kita pusing ya, lagi makan, bentar dulu, saya mikir dulu, saya pengen mencerna makanan yang tadi, lambung silakan diremas-remas, makanannya diserap dan lain sebagainya, nutrisinya, mikir dulu bentar, sudah makan lagi, lama. Kalau kita kan biasa makan cepet selesai, habis itu kita main, belajar, duduk ngobrol gitu lah, bantu ibu, bantu ayah, sambil lambung kita dia mencerna makanan yang ada tanpa kita harus memikirkan harus dicerna dulu seperti ini enggak. Allah sudah menciptakannya otomatis. Kalau selanjutnya adalah otot jantung, jelas letaknya dia di jantung. Sedangkan otot lurik dia letaknya pada alat gerak ya, di tangan, di kaki, itu dia disusun oleh otot lurik. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kita yang terakhir di sini adalah upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Berjemur di bawah matahari pada pagi hari. Pada pagi hari ya, bukan pada siang hari. Kenapa pada pagi hari? Karena sinar matahari ketika pagi itu bagus untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D, mengaktifasi yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian upaya yang kedua adalah meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Selanjutnya memperbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Menghindari kebiasaan duduk yang salah, sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Kebiasaan duduk yang salah itu umumnya ada, kita kenal dengan 3 ya. Ada yang namanya lordosis, ada kyphosis, ada scoliosis. Scoliosis itu dia berbentuk S, kalau lordosis itu ke arah lor. Ngerti nggak lor?
Lord itu dia ke belakang, lordosis. Kalau kyphosis itu ke depan. Jadi orang kadang-kadang nuliskan begini, dia ini namanya skoliosis. Ada yang dia duduknya begini, membusungkan perutnya. Ada yang dia duduknya membungkuk. Itu adalah posisi-posisi duduk yang salah. Kalau lama kelamaan itu akan membentuk tulangnya. Kalau tidak salah di kelas 7 kemarin itu ada beberapa santri yang dia kalau nulis itu begini. Sangat miring sekali. Saya sarankan sih nulis jangan miring ya, nulis biasa aja begini. Atau kalau susah nulis miring ya buku tulisnya dipindahkan ke samping. Baik, selanjutnya adalah upaya melakukan olahraga secara teratur tentu ya. Karena sebagaimana otot itu kalau sering dilatih maka dia akan membesar. Tulang apabila sering dilatih dia pergerakannya juga akan semakin bagus. Jadi kalau yang biasa dikretek-kretek, kalau biasa ditarik-tarik itu bunyi, kalau begini bunyi, nah itu hati-hati, jangan sering dilakukan apalagi masih muda. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Jadi jangan kerjaannya adalah tiduran aja, main game, pegang HP di kasur, ini aja. Itu kurang bagus buat tubuh ya. Baik, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Saya sarankan karena buku paket kita belum datang ya. Buku paketnya belum ada. Silakan untuk mendownload di Kemendikbud buku pegangan IPA kelas 8 semester 1. Bukunya kalau tidak salah berwarna biru. Ada pertanyaan? Bentar, kita cek terlebih dahulu. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sistem gerak pada hewan dan tumbuhan, karena bergerak itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup ya. Gerakan itu terjadi karena adanya dia tanggapan rangsang ya, menanggapi rangsang. Kalau kita dipanggil kita menengok, kemudian kalau kita dilempar, kalau kita ditimpuk kita nengok juga membalas gitu. Kalau kita tersorot cahaya matanya kita akan otomatis menutup. Itu kan terjadi pergerakan. Itu aslinya pergerakan dikarenakan adanya rangsangan. Baik, antara hewan dan tumbuhan, karena tumbuhan juga termasuk makhluk hidup, maka tumbuhan juga dia mengalami pergerakan. Hanya saja perbedaannya antara hewan dengan tumbuhan, kalau hewan itu dia umumnya pergerakannya adalah lokomotif. Apa itu lokomotif? Artinya lokomosi, bukan lokomotif. Pergerakan lokomosi itu adalah pergerakan yang dia menghasilkan perpindahan tempat. Sedangkan pada tumbuhan itu umumnya pergerakannya adalah bukan pergerakan yang lokomosi, artinya dia tidak berpindah tempat. Belum pernah lihat kan pohon mangga dia bergerak untuk cari makanan, cari air, berpindah tempat gitu. Dari yang tadinya di depan matam, ketika di depan matamnya nggak ada air, dia berpindah ke depan pos satpam, nggak bisa kan? Ya. Yang bisa apa? Yang bisa untuk tumbuhan itu dia menjulurkan akar-akarnya. Hal demikian juga diklasifikasikan sebagai gerak pada makhluk hidup, terutama pada tumbuhan. Baik, kita lihat gerak pada hewan terlebih dahulu. Sistem gerak pada hewan, yang pertama adalah gerak hewan dalam air. Gerak hewan dalam air itu biasanya dia berdasarkan
bentuk ya. Rata-rata bentuk hewan air ikan itu dia bentuknya torpedo atau menyerupai, tahu torpedo kan ya, rudal. Dia di depannya besar, ada moncongnya dikit, kemudian di belakangnya dia mengecil. Rata-rata hewan yang hidup di air seperti itu. Kemudian dibantu dengan sirip. Kalau untuk ikan ya ada sirip nih. Kalau kita contohkan di ikan, dia ada sirip di bawah ini untuk dia supaya tidak berguling. Di belakangnya untuk dia melaju, di belakang untuk melaju. Ini supaya tidak apa namanya begini, jatuh. Ikan nggak ada yang jatuh. Supaya tidak ya miring, dia tidak miring ya. Walaupun ada ikan-ikan yang miring. Ini kalau yang sirip bawahnya dia untuk bermanuvernya ya, kanan kiri. Kalau ini dia untuk penyeimbangnya di atas. Sedangkan pada burung dia menggunakan streamline. Jadi kalau ini ada garis angin, dia di bawahnya ini ada streamline-nya ke sini ke atas. Baik antara hewan air dengan hewan udara, dia rata-rata bergerak, tentunya mempunyai tulang ya. Yang ini kalau ikan punya tulang, ini punya tulang. Pergerakannya ada tulang dan ada ototnya. Tulang dan otot. Demikian juga dengan hewan darat. Dia ada tulang, ada otot, ada sendinya. Kalau dia ini bergeraknya menggunakan kaki. Kalau ini menggunakan sayap. Sayapnya biasanya dia lebar-lebar. Karena dan bentuk-bentuk dari hewan-hewan udara, hewan yang dia bisa terbang, umumnya dia bentuknya adalah sama, istilahnya streamline. Artinya dia bisa mengangkat tubuhnya. Jadi tekanan yang diberikan sayapnya, tekanan untuk mengangkatnya lebih tinggi daripada tekanan gravitasinya ke bawah. Ya, selanjutnya adalah gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Ada gerak autonom atau gerak endonom, ada gerak aesiosom, ada gerak hygrokopis. Autonom itu adalah gerakan dia otomatis ya. Contohnya gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel atau hidrilla. Kalau autonom itu gerak otomatis yang dia tidak dipengaruhi adanya rangsangan dari luar. Itu gerak autonom. Sedangkan gerak aesiosom adalah gerak yang dia dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Contohnya ini gerak ujung akar menuju tempat berair. Apa rangsangannya? Rangsangannya adalah air. Atau gerak batang tumbuhan menuju ke sumber matahari. Apa rangsangannya? Rangsangannya adalah cahaya matahari. Selanjutnya adalah gerak hygrokopis. Contoh gerak membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut serta pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Gerak hygrokopis itu gerak yang dipengaruhi oleh kadar air. Dipengaruhi oleh kadar air. Contohnya seperti apa? Kalau di desa saya itu ada namanya, kalau orang Indramayu nggak tahu kalau bahasa yang lainnya ya, ada yang namanya pletekan, yang biasanya bunganya berwarna ungu. Pletekan yang apabila dia segini bentuknya, warnanya hitam, kalau dimasukkan ke air dia akan petek, akan otomatis membuka ya. Baik, nampaknya kita sudah sampai di sini dulu ya, karena ada satu dan lain hal, dan waktu jua yang akan memisahkan kita dan mempertemukan kita kembali di pekan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa bertanya di
pribadi ya, boleh pribadi via chat WA. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.